Baik, selamat datang kembali dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Pada sesi kali ini kita berada dalam kelas komunikasi politik. Lebih khusus kita akan membahas tentang iklan politik. Ya. Tahun 2019 lalu, belanja iklan politik di Indonesia mencapai 602 miliar rupiah. Itulah dana yang digelontorkan oleh partai-partai politik di Indonesia. Tercatat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menempati urutan pertama, disusul oleh Partai Perindo, kemudian partai-partai lainnya. Sebelum lebih jauh saya membahas tentang apa itu iklan politik, bagaimana strategi iklan politik, jenis iklan politik dan sebagainya, seperti biasa jangan lupa silakan subscribe, tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari channel Kuliah Daring. Baik, terima kasih. Kita langsung pada pembahasan. Apa sih iklan politik gitu? Iklan politik adalah iklan yang dibuat untuk memengaruhi pemilih dalam pemilihan umum atau pemilihan partai politik atau pemilihan lainnya dan bertujuan untuk membantu kandidat atau partai politik atau kelompok kepentingan tertentu dalam memenangkan dukungan pemilih dan memperkuat dukungan yang sudah ada. Nah, ini definisi yang diberikan oleh Ansola Beher dan Yengar dalam bukunya Going Negative, How Political Advertisement Shrink and Polarize the Electorate. Oke, kita lihat definisi berbeda dari Linda Likait yang menyebutkan bahwa iklan politik didefinisikan sebagai pesan yang disampaikan oleh calon atau partai politik kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pandangan, sikap, atau perilaku politik pemilih. Ya, iklan politik dapat disampaikan melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet, dan media cetak dan bahkan baliho. Oke, definisi ini terdapat dalam buku The Role of Political Advertising in the Campaign, edisi kedua. Baik, kita bicara mengenai strategi kampanye dalam iklan politik. Yang pertama adalah bagaimana membangun citra kandidat. Ya. Iklan politik bertujuan untuk membangun branding personal dari kandidat. Ya. Tentunya membangun citra positif, ya, dengan menampilkan aspek personal barangkali, attitude, kejujuran, atau bahkan skill, keahlian, atau sisi leadershipnya. Ya. Ini banyak sekali model iklan seperti ini. Membangun citra kandidat biasanya dilakukan untuk kandidat yang belum memiliki reputasi yang cukup populer. Artinya para kandidat baru, dia butuh membangun koneksitas dengan calon pemilihnya melalui pembangunan citra ini, baik citra dia sebagai pribadi, kepala keluarga dan sebagainya, maupun dalam aspek keahlian dia. Kemudian ada juga iklan politik menggunakan strategi kampanye yang menyerang lawan politik. Ya, ini negatif campaign. Biasanya model-model iklan kayak gini, iklan seperti ini tidak akan ditampilkan dalam media-media mainstream atau media-media resmi. Karena sebuah iklan dalam sebuah media itu ya harus ada penanggung jawabnya gitu. Media nggak sembarangan menerima iklan tanpa kejelasan identitas siapa yang pemilik iklan gitu. Umpamanya
Solidaritas Indonesia atau PSI pernah membantah klaim bahwa partainya membuat iklan dalam bentuk spanduk atau banner yang menyebutkan menghargai hak LGBT. Nah, ini bagian dari strategi kampanye yang seperti ini yang dimaksud oleh Ienger dan Ansola Beher dalam bukunya, ya, menyerang lawan politik, baik itu menyerang citra personalnya maupun menyerang kebijakannya, termasuk juga mempertanyakan keekspertan atau keahlian dari lawan yang akan diserang. Oke, next. Kemudian menonjolkan isu-isu utama. Iklan politik dapat digunakan untuk meng-highlight, menonjolkan isu-isu penting yang relevan dengan pemilih, seperti menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, memberantas atau menurunkan angka kemiskinan. Gitu. Ya, ini isu-isu yang biasa digunakan dalam iklan politik. Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2019 lalu berhasil menggunakan isu-isu utama yang sangat populis, umpamanya meniadakan biaya SIM. Nah, itu menjadi isu yang ternyata cukup digemari dan terbukti pada elektabilitas partai tersebut. Gitu. Kemudian iklan dengan menargetkan pemilih tertentu. Ini strategi yang bisa digunakan. Umpamanya memilih Gen Z sebagai target audiensnya. Kita tahu bahwa dalam pemilu nanti 2023 keberadaan Gen Z sangat diperhitungkan karena jumlahnya sangat besar. Nah, ini bisa dengan mengidentifikasi atau mengidentikan dirinya sebagai partainya anak muda. Partainya idola kids zaman now, gitu. Seperti yang ada pada poster kan, di samping kanan saya. Oke, itu adalah strategi yang bisa dibuat dalam sebuah iklan politik. Kemudian kita bisa lihat jenis iklan politik. Pertama, jenis iklan kandidat. Ini fokusnya pada kualifikasi dan rekam jejak atau kampanye pesan utama dari kandidat yang akan kita iklankan. Tujuannya adalah tentu pertama memperkenalkan kandidat dulu pada pemilih dan memperkuat citra positifnya. Ini model iklan kayak gini bisa melakukan pendekatan menggunakan branding pada image gitu, pada poster, pada foto, atau branding menggunakan warna tertentu yang identik dengan si kandidat, atau menggunakan tagline tertentu gitu. Umpamanya kandidat A dekat dengan rakyat, kandidat A mewakili profil anak muda dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang positif yang bisa dilekatkan pada si kandidat. Ya, ini model jenis iklan kandidat ini biasanya disematkan pada kandidat-kandidat yang pendatang baru, meskipun juga pada kandidat petahana juga tetap bisa dilakukan model iklan seperti ini. Oke, kemudian jenis iklan komparatif, membandingkan kualifikasi dengan lawan politik, rekam jejak, kualifikasi keahlian gitu, pengalaman dan sebagainya gitu. Tujuannya untuk menampilkan kelebihan dari kandidat yang kita usung, atau sebaliknya membenamkan kandidat lawan gitu. Ya, saya ambil contoh ini. Dua bakal calon gubernur Banten antara Ibu Airin Rahmidiani dan petahana Pak Wahidin Halim gitu. Ya. Wahidin Halim, Bu Airin menggunakan tagline Airin bukan yang lain. Pak Wahidin menggunakan tagline yang ini aja, anti korupsi. Nah,
pada kata anti korupsi, Pak Wahidin menggunakan warna yang cukup mencolok, warna merah pada anti dan korupsi pada warna kuning. Ini sebuah pendekatan semiotik yang dilakukan oleh Pak Wahidin untuk meng-highlight isu ini gitu, bahwa kenapa dia perlu mencantumkan anti korupsi. Ya kita tahu bahwa suami dari Ibu Airin adalah napiter gitu. Narapidana bukan napiter, narapidana korupsi gitu. Ya, Pak siapa namanya, Wawan itu kan didakwa melakukan korupsi gitu oleh KPK, dan kalau tidak salah masih berada di LP Sukamiskin. Nah ini nih salah satu jenis contoh komparatif. Banyak contoh komparatif lainnya yang kita bisa lihat dalam iklan politik yang ada. Oke, berikutnya adalah iklan serangan. Ya ini berkaitan dengan negatif campaign, negatif advertising gitu. Menyerang citra lawan politik agar pemilih dipengaruhi untuk tidak memilih lawan politik gitu. Ini biasanya menggunakan gambar, menggunakan teks gitu, pesan gitu, seperti jangan pilih penista agama gitu. Pada kasus Ahok itu kan sangat populer dan berhasil gitu. Serangan juga banyak diberikan tertuju pada Pak Jokowi melalui tabloid Obor Rakyat namanya gitu kan. Nah ini bagian dari negatif advertising yang dikenalkan oleh Ason Labeher dan Yengar. Kemudian adalah iklan propaganda. Ini sesuatu yang lazim dalam dunia politik. Propaganda adalah ditujukan untuk mempengaruhi dengan menyebarkan pesan politik tertentu yang tentu saja memiliki materi pesan-pesan emosional untuk mempengaruhi pemilih gitu. Ya. Contoh umpamanya propaganda bahwa kandidat yang kita pilih atau yang kita usung dalam iklan tersebut adalah kandidat yang merakyat, kandidat yang religius dan sebagainya gitu. Ya. Kandidat yang kita pilih adalah kandidat dengan kualifikasi atau keturunan dari orang-orang di masa lalu yang punya karisma, power, pengaruh yang besar dan sebagainya. Kemudian iklan berdasarkan advokasi isu. Ini sesuatu yang berkaitan dengan janji dan tema kampanye biasanya gitu. Isu advokasi umpamanya PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan wong cilik umpamanya, atau isu advokasi pada kasus Kendeng di Jawa Tengah gitu, terkait perusakan lingkungan dan sebagainya. Advokasi pada petani wong cilik dan sebagainya yang tadi. Oke, kemudian kalau kita melihat pada jenis iklan yang disampaikan oleh David Redlowsk dalam buku Content and Effect of Political Advertising, ini ada disebut iklan positif. Ya tentu saja iklan positif adalah menggambarkan kandidat atau partai dengan menampilkan sejumlah keberhasilan, sejumlah isu yang dijanjikan gitu, dengan cara konstruktif tentunya. Ya, tujuannya tentu untuk meningkatkan dukungan. Kemudian ada iklan negatif. Ini sama seperti yang saya jelaskan di lebih awal, bahwa iklan ini bertujuan menyerang lawan politik gitu. Ya, bisa melalui blackmail gitu, fitnah dan sebagainya. Serangan-serangan seperti ini akan banyak kita saksikan nanti di pemilu 2024 karena ini tidak terhindarkan. Tujuannya memancing emosi. Emosi yang paling gampang digerakkan adalah sentimen agama.
Indonesia sudah punya pengalaman ketika Pilkada DKI 2017, mana orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru Indonesia datang ke Jakarta digerakkan oleh satu isu, ya isu agama gitu. Kemudian iklan berbasis isu tadi, ya Partai Demokrat pernah menampilkan iklan kampanye anti korupsi, meskipun menjadi ironi karena beberapa bintang iklannya justru tersangkut kasus korupsi gitu. Ini bagian dari kampanye terkait kebijakan publik atau kepentingan calon pemilih yang akan dituju gitu. Umpamanya di sebuah daerah isu yang paling menonjol umpamanya kerusakan jalan, ya iklan seperti ini, kerusakan jalan atau janji untuk memperbaiki sarana dan prasarana menjadi ya, sangat populis di tempat tersebut. Oke, kemudian ada personal attack. Ini menyerang langsung individunya, menyerang langsung calon kandidat lawan. Jokowi dituduh anak PKI, ibunya Cina dan sebagainya. Ini di bagian dari jenis iklan yang menyerang langsung pada personal kandidat. Oke, baik. Kemudian kita berlanjut pada efek iklan politik. Ya, yang pertama adalah tentu meningkatkan pengetahuan politik, dapat memberikan informasi tambahan pada pemilih terkait kandidat, terkait isu-isu yang sedang populer, yang sedang hangat. Yang kedua tentu saja mempengaruhi sikap pemilih. Iklan politik digunakan, kalau iklan itu iklan positif, digunakan untuk menarik atau dukungan dari pemilih. Sebaliknya kalau iklannya iklan negatif berarti menghancurkan atau mempengaruhi para pemilih dari lawan politik kita untuk beralih pada kita. Kemudian meningkatkan partisipasi pemilih ini juga biasanya dilakukan oleh institusi resmi seperti KPU untuk berbondong-bondong datang ke bilik-bilik suara pada hari pemilihan. Atau sebaliknya juga menciptakan polarisasi. Iklan negatif dapat menciptakan polarisasi seperti ya peristiwa 2017 yang berimbas pada 2019 dan mudah-mudahan tidak berimbas pada 2024 gitu. Istilah cebong kampret gitu kan. Cebong kadrun itu bagian dari polarisasi yang berhasil dilakukan dengan menggunakan negative advertising. Yang berikutnya adalah efek iklan politik menurut Redlock adalah mengurangi partisipasi pemilih. Anjuran golput, nah, ini bagian dari bagian dari iklan politik yang dapat mengaruhi jumlah partisipasi dalam pemilu. Oke, kita lihat strategi pesan kampanyenya. Yang pertama ada yang disebut strategi pesan tunggal, kata Kate, yaitu kampanye dengan pesan yang sederhana dan mudah diingat atau membantu memperkuat citra kandidat. Contohnya ya partai wong cilik, nah, itu satu pesan yang simple, sederhana tapi gampang diingat gitu. Kemudian ada strategi diferensiasi, memperlihatkan perbedaan diri kandidat dengan lawannya. Biasanya kandidat yang atau petahana dia ingin memperlihatkan bahwa dia pasti punya pengalaman, memperlihatkan keberhasilan program-program yang sudah dijalankan gitu. Kita bisa lihat pada beberapa poster kampanye Pak Anies belakangan ini gitu, yang dilakukan oleh para pendukungnya berkali-kali memperlihatkan keberhasilan Pak Anies ketika memimpin DKI Jakarta. Kemudian strategi pemecahan masalah, fokus pada problem solver yang dihadapi masyarakat. Contohnya tadi, kalau di sebuah daerah isu yang paling menarik adalah tentang perbaikan sarana dan prasarana, ya itulah yang harus dilakukan, atau strategi pesan itu yang harus dikedepankan gitu oleh. Yang
Berikutnya yang keempat adalah strategi emosi. Ini balik lagi menggerakkan massa dengan menggunakan pendekatan emosional. Pendekatan emosional yang paling gampang adalah terkait isu agama. Ya, meskipun isu ini berkali-kali dilarang gitu. Penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye tidak diperbolehkan, tapi faktanya ya, banyak yang mencuri-curi start gitu. Dengan alasan ya beribadah. Kandidat datang ke tempat ibadah. Kemudian berkampanye secara terselubung gitu. Peranan iklan politik dalam kampanye politik meliputi pertama, meningkatkan nama dan popularitas kandidat. Ya, ini jelas ya, tujuan utamanya adalah ini. Selain tentu saja mengubah perilaku pemilih. Ya, meningkatkan citra, nama baik dan popularitas kandidat menjadi tujuan utama selain mempengaruhi pemilih di pilihan pemilih di detik-detik terakhir. Kemudian tentu menyampaikan pesan kampanye. Ada muatan pesan, ada janji, biasanya janji politik di sini. 10 janji politik kandidat A gitu. Yang ketiga, memobilisasi dukungan. Kan politik dapat memobilisasi basis dukungan untuk keluar dan memberikan suara atau mendatangi tempat kampanye gitu. Nah, ini berkaitan juga kemudian dengan meningkatkan partisipasi pemilih dalam saat hari H gitu. Kemudian mempengaruhi persepsi pemilih. Ya, persepsi publik berusaha diubah untuk kemudian tentunya mengubah pilihan di detik terakhir. Bagaimana kemudian kita membangun citra kandidat ya tentunya yang baik, yang dapat diterima oleh audiens, oleh massa. Nah, ini kemudian citra Pak SBY sebagai kandidat yang teraniaya gitu ketika Pilpres 2009 gitu, berhasil mengantar beliau sampai ke kursi di istana gitu. Atau Pak Jokowi sebagai sosok kandidat yang berasal dari rakyat gitu, mewakili rakyat dengan tampilan kesederhanaannya dan sebagainya. Kemudian tentu membangun citra kandidat ya, dan yang terakhir peranannya digunakan sebagai menyerang lawan politik, personal attack ataupun negative advertising tadi. Ya, poin ini sesuatu yang sebenarnya tidak etis, tapi susah untuk tidak dilakukan. Karena pada kenyataannya praktik semacam ini hadir dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Nah, yang kemudian juga harus dicermati adalah tentunya bagi para kandidat dan tim sesnya adalah bagaimana menganalisis iklan politik yang sudah kita buat. Apakah kemudian iklan ini berhasil atau efektif dalam memengaruhi calon pemilih atau sebaliknya. Nah, dalam hal ini Linda Likait mengenalkan 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan konten analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur karakter visual dan verbal dalam iklan itu. Apakah warna yang ditampilkan cocok atau kan gaya dalam image atau foto tersebut sudah sesuai, atau tagline-nya sudah benar dan sebagainya, temanya sudah oke, dan seterusnya lah kira-kira. Ini berkaitan dengan konten dalam iklan tersebut, intonasi suara dan sebagainya, pemilihan jingle atau pemilihan background gitu. Kita tahu 1999 ketika PDI Perjuangan tampil dengan
dengan iklan politik yang cukup nyeleneh dan inovatif. Dia waktu itu hanya menampilkan sebuah logo baru, logo PD Perjuangan ini kan metamorfosis dari partai PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, kemudian mereka terpecah, kemudian melahirkan PDI Perjuangan. Nah, dengan logo barunya banteng dengan lingkaran itu sesuatu yang baru saat itu. Kemudian pembuat iklannya cukup mengenalkan logo itu dengan kalimat coblos moncong putih berulang-ulang gitu. Dan cukup berhasil gitu sebagai sebuah brand awareness. Kemudian metode berikutnya adalah pendekatan survei dan polling. Ini banyak dilakukan, banyak lembaga survei lah hari ini, meskipun orang mulai meragukan bahwa lembaga-lembaga ini konon pesanan kandidat tertentu dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Tapi survei dan polling ini sebuah alat atau metode yang sangat efektif dalam mengukur persepsi dan respon masyarakat, menggunakan metode kuesioner umpamanya atau wawancara dengan FGD dan sebagainya yang bisa dilakukan. Kemudian pendekatan eksperimen, ya, ini jarang dilakukan pendekatan ini dengan cara menempatkan kelompok responden di bawah kondisi eksperimental untuk melihat efek iklan politik pada perilaku dan sikap mereka. Gitu. Maunya dengan membandingkan respon eksperimen menonton iklan politik dengan kelompok lain gitu. Yang berikutnya adalah analisis statistik. Ini pendekatan ini menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel dalam iklan politik dengan perilaku. Apakah variabel warna tersebut berkaitan dengan perilaku? Umpamanya audiens yang dituju adalah Gen Z, warna yang digunakan adalah warna hitam. Apakah kemudian ini sesuai atau tidak? Nah, ini kita lihat statistik dari penonton iklan tersebut. Atau pendekatan copywriting-nya, penggunaan tagline-nya, bahasanya, apakah bahasanya cocok atau relate dengan bahasa dari audiens yang dituju atau tidak. Nah, ini adalah bagian dari metode-metode dari analisis iklan politik. Ya. Sekali lagi, iklan politik menjadi sangat penting di tengah masa kampanye. Belanja iklan diduga atau ditengarai akan semakin meningkat jika di dalam pemilu lalu angkanya mencapai 602 miliar, bisa jadi pada 2024 angkanya akan lebih meningkat. Baik, terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini sampai akhir. Jangan lupa tetap tonton, subscribe, ya, dan share. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman. Sebarkan